Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat. Semoga di malam ini teman-teman semua diberikan kesehatan dan mendapatkan rizki yang melimpah. Saya Tama hadir kembali dalam segmen Tamu Malam Jumat bersama narasumber-narasumber yang akan bercerita langsung pengalaman mistisnya. Dan tentunya masih bersama kawan saya yang ganteng dari Bandung, Kang Yuda, yang sudah menunggu di ruang tamunya tamu kita. Sebelum kita mulai berdoa, saya ingin berterima kasih dulu atas saran-saran dari teman-teman semua untuk segmen STMJ ini. Karena ini merupakan segmen baru dan tentulah masih banyak kekurangan. Semoga kedepannya dapat lebih baik lagi. Oke, mari berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar kita semua terhindar dari gangguan selama menyimak ataupun setelahnya. Berdoa selesai, mari langsung saja kita nikmati bersama sajian jamu STMJ kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ada Apa Gerangan dimanapun kalian berada, semoga kalian yang sedang mendengarkan atau menonton video kali ini selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dilancarkan dalam segala urusan-urusannya. Bertemu lagi bersama saya Yuda Wahyudin dalam segmen Tamu Malam Jumat. Nah, di segmen Tamu Malam Jumat kali ini saya kedatangan seorang tamu namanya Mas Riki yang mengalami kejadian mistis ketika Mas Riki tidur di rumah yang memang rumah ini adalah rumah yang bisa disebut adalah rumah pesugihan. Nah, Assalamualaikum Mas Riki. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, mungkin Mas Riki bisa diceritakan pengalaman Mas Riki di tahun 2009 ketika menginap di rumah pesugihan yang awalnya Mas Riki sendiri tidak mau menceritakan. Ya betul, awalnya saya tidak mau menceritakan kepada siapapun, bahkan baru kemarin ya kita bercerita. Tapi saya pikir kalau saya tidak menceritakan, sebetulnya ini ada hikmahnya. Kalau saya ceritakan ada hikmahnya. Nah, makanya saya berani di sini untuk menceritakannya ya. Jadi awalnya pada tahun 2009 itu saya masih duduk di kelas 2 SMA. Pada waktu itu di sekolah saya ada pelajaran kesenian waktu itu dan ada pembagian kelompok. Nah, setiap kelompok harus membawa gitar waktu itu. Nah, kebetulan anggota kelompok saya tidak ada satupun yang mempunyai gitar. Saya suruh semua anggota untuk pinjam ke temannya atau ke siapapun, yang penting ada. Dan semua tidak ada. Kebetulan waktu itu semua tidak ada. Dan saya ingat waktu itu ada teman SD saya yang memang dia suka main musik lah. Saya ingat pasti dia punya. Nah, waktu itu saya langsung SMS dia, sebut saja namanya AA karena ini mungkin privasi ya. Saya SMS AA untuk meminjam gitar dan kebetulan kata AA ada dan bisa dipinjam. Nah, waktu itu saya sekolah siang, waktu itu kebagian sekolah siang. Kalau sekolah siang biasanya saya pulang
jam 5 jam atau bahkan maghrib ya. Nah, perjalanan dari rumah saya ke rumah A tuh memang cukup jauh karena rumah A yang sekarang tuh berada di Kabupaten Bandung Barat. Oh iya. Bisa ditempuh pakai kendaraan bermotor tuh sampai 1 jam atau 1,5 jam lah dari rumah saya. Nah, waktu itu saya berangkat pulang sekolah sekitar udah maghrib lah. Nah, kebetulan saya kan tidak punya kendaraan bermotor. Ada salah satu anggota kelompok saya yang punya, namanya Maman. Nah, saya pergi sama Maman ke rumahnya. Sampai ke rumahnya itu sekitar jam 7 atau setengah 8-an lah waktu itu. Nah, sesampai di sana, saya tuh kaget dengan keadaan rumah A yang sekarang. Karena memang waktu SMP tuh saya dengar kabar dari teman-teman SD, waktu SMP tuh keadaan ekonomi apanya bisa dibilang meningkat. Karena waktu SD saya tahu persis, waktu SD keadaan ekonomi keluarganya aku bisa dibilang sederhana atau bahkan sampai kekurangan. Nah, saya kaget waktu lihat rumahnya begitu besar, mewah. Tapi saya tidak ada kecurigaan apapun. Namanya roda kehidupan pasti ada perubahan. Iya, betul. Nah, sampai di sana saya tuh diperlakukan sama A tuh seperti tamu istimewa. Semua dihidangkan, kopi, minuman, makan, semuanya. Nah, ada satu yang janggal waktu itu yang saya alami. Ketika saya mau minum kopi, di area gelas itu seperti wangi melati. Ya. Nah, saya di situ ada aneh tuh karena kalau ada aroma melati katanya selalu berbau dengan mistis. Tapi saya hiraukan, sama Maman saya hiraukan. Karena memang setiap ruangan yang ada di rumahnya itu penuh dengan saya kira memang itu bunga kesukaan dari keluarganya. Makanya saya hiraukan. Nah, sambil ngopi, sambil makan, kita asik ngobrol. Ya, teman lama nggak ketemu gimana lah ya. Pasti asik ngobrol. Tidak terasa waktu itu sampai jam 10 atau setengah 11-an lah. Dan posisi itu hujan. Posisi malam itu hujan. Nah, saya bicara sama Maman, "Man, gimana nih, mau pulang atau gimana? Keadaan hujan." Terus bawa gitar gitu kan. Dan A menyarankan udah aja nginep di sini di rumah. Saya sepakat sama Maman, ya udahlah kita nginep aja. Nah, waktu itu langsung diantarkan sama A ke salah satu kamar yang ada di rumah. Saya tuh bilang ke A, kenapa nggak di kamar A aja? Kita bareng aja gitu tidurnya bertiga. Kata A, sayanya lagi nggak enak badan kan. Oke, kita mengerti. Nah, setelah kita masuk ke kamar yang dipersilahkan sama A, kamar itu berada di lantai 2. Nah, ketika saya dan Maman masuk ke kamar itu, tidak ada satupun bunga melati. Kamarnya nyaman, bersih, spraynya bersih, semua nyaman. Tapi udara yang ada di kamar itu nggak enak. Jadi pas kita masuk tuh, kecium aroma kayak amis darah gitu, terus bau banget. Ada kamar yang pinggir tuh, di pintu mau masuk tuh ada bunga melati, tapi di kamar itu nggak ada. Itu kejanggalan kedua. Nah, saya hiraukan
saya cuek lah, mungkin memang ini khusus buat tamu, nggak direka-reka, nggak di apalah ya. Saya masuk, saya tanya sama mama, apakah mama merasakan, mencium yang saya rasakan? Kata mama, ya sama mama juga merasakan seperti itu, tapi dia tidak ngomong ke saya karena nggak enak, mungkin ini kan rumah teman saya. Oh iya. Menjaga lah mungkin. Nah, waktu itu kita berdua tuh gelisah. Saya gelisah, saya nggak nyaman tidur di situ, nggak bisa tidur. Waktu itu saya nggak bisa tidur. Akhirnya kita memutuskan kita nonton TV aja dulu lah. Ada jadi ruangan, terus kamar-kamar kan, ada ruangan khusus buat nonton TV itu di lantai 2. Nah, kita nonton TV di situ. Waktu kita asik lah nonton TV, aku lihat ada nenek-nenek ya, jalan terus sampai nembus ke tembok. Nah, saya langsung lihat ke mama, dan mama pun langsung lihat ke saya. Saya udah gak enak. Terus itu saya udah gak enak. Kita putuskan langsung matiin TV, langsung masuk kamar. Nah, ketika masuk kamar, aroma masih sama seperti tadi awal masuk. Padahal semua jendela saya buka dulu tuh. Waktu kita nonton TV, semua jendela dibuka biar udara segarnya masuk. Ya. Tapi tetap begitu kita masuk lagi, tetap aromanya sama. Kita cuek aja sama mama, cuek aja lah, yang penting kita bisa istirahat, besok kita sekolah ambil kita. Nah, ketika kita lagi rebahan mau tidur, nah, ada celah kecil di plafon. Saya kira itu ventilasi udara, dan saya lihat itu gelap sekali, gelap karena ya namanya plafon. Saya kira itu kan, itu ventilasi udara, pasti gelap. Saya pikir seperti itu. Nah, saya hiraukan, saya cuek, saya tidak bicara sama mama, dan saya pas mau tidur, saya dengar awalnya di atas plafon itu, saya dengar seperti ada orang yang berjalan. Gila. Ketika saya mendengar itu, saya tanya lagi sama mama, apakah Maman sama mendengar suara langkah? Dan Maman juga menjawab, ya, sama. Kita di situ langsung resah, langsung ada takut juga, karena memang di awal kan udah ada kejanggalan dulu. Ya. Dan memang pas tadi juga udah melihat sosok juga, kita merasa takut, resah, bahkan sampai tidak bisa tidur. Nah, setelah suara langkah itu hilang, ada suara tangis seperti entah itu kesakitan, dia tuh sedang merasa sakit. Saya tidak tahu. Yang penting saya dengar itu dia lagi nangis, lagi nangis merintih. Hilang lagi. Saya lihat lagi ke mama. Maman pun sama. Maman sama mendengar. Ada lagi suara berjalan. Hilang lagi. Nah, ini ruang di atas ini tuh ruang atau cuma plafon biasa? Itu ingin ngelihat, ingin iseng gitu ya. Tadinya ingin iseng melihat ke ventilasi itu, tapi nggak berani. Karena memang kelihatan dari kasur aja memang udah gelap. Nah, sekali lagi ada suara tangisan lagi, tangisan perempuan.
Di situ saya semakin resah, semakin takut, dan saya paksakan untuk tidur, tapi tidak bisa. Saya coba untuk tidur tapi tidak bisa. Nah, saya perhatikan terus plafon itu, yang lubang itu ya. Saya perhatikan karena saya sebetulnya penasaran tapi nggak berani untuk melihat. Karena keadaannya gelap. Ya, karena keadaannya memang gelap. Dan ada sumber suara juga kan dari atas juga. Jadi saya penasaran tapi takut. Nah, saya perhatikan tuh plafon itu, perhatikan. Dan lama kelamaan ada sosok hitam turun dari plafon. Sosok hitam turun. Nah, yang saya lihat itu sosok itu dia berbulu besar, berbulu, kupingnya tuh panjang, matanya merah, dan yang lebih menakutkan lagi itu giginya tuh bertaring tajam ya. Nah, ketika saya melihat itu saya semakin takut karena memang sosoknya menyeram. Nah, yang saya lihat dia mendekati saya. Nah, di situ saya rasakan saya mulai seperti ditekan, dada saya seperti ditekan sama makhluk. Jadi tidak bisa napas. Jadi si mata saya pun merasa gelap, tidak bisa lihat apa-apa. Gelap di situ, kondisinya gelap. Nah, saya pikir di situ karena saya belum tidur dan saya berpikir apakah saya menemukan ajal saya di sini. Nah, ketika saya merasakan mata saya gelap, saya tidak bisa melihat apa-apa. Saya merasakan saya tuh sedang berada di satu ruangan yang gelap dan sendirian. Saya di situ merasa takut. Saya merasa takut, tidak bisa minta pertolongan sama siapapun. Di situ saya cuma bisa istighfar, baca syahadat sebanyak-banyak. Karena saya merasa di situ saya sendiri, saya ketakutan, dan saya tidak bisa meminta pertolongan kepada siapapun karena memang di ruangan itu saya tidak bisa lihat siapapun karena memang kondisi ruangannya yang saya rasakan itu gelap, sepi sekali. Terasa lama saya berada di ruangan itu. Terus saya baca sholawat, istighfar, sampai saya sadar tuh di samping saya udah ada orang. Dan keadaan saya udah di rumah. Nah, di situ saya kebingungan, apa yang terjadi pada waktu malam saya menginap di rumahnya. Karena ketika kejadian saya tidur di rumah, tapi setelah sadar saya berada di rumah. Nah, setelah sadar saya lihat ada kedua orang tua saya dan ada salah satu ustadz yang memang di lingkungan rumah saya. Ustadz itu dikenal sebagai orang yang sering menyembuhkan orang-orang yang bisa dibilang kesurupan atau terkena gangguan dari jin, gangguan dari makhluk halus. Nah, saya tanya sama ustadz tersebut apa yang terjadi, dan ustadz tersebut menjelaskan bahwa saya hampir menjadi korban atau tumbal dari ritual pesugihan. Nah, saya kaget, saya shock gitu.
Nah, setelah beberapa hari, Maman menjenguk saya. Dan Maman menceritakan apa yang terjadi selama berada di rumah. Nah, Maman ini bercerita, jadi waktu kita menginap di rumah itu, Maman lihat pas saya mau tidur tuh, Maman lihat saya kejang-kejang. Maman lihat saya kejang-kejang, dan kata Maman bola mata saya jadi putih semua, dan Maman mungkin Maman kaget melihat kondisi saya, dan memang Maman juga kan merasakan kejanggalan yang ada di rumahnya. Nah, dia kaget, dia panik langsung. Dia kabarin semua teman-teman saya, dan dia kabarin juga orang tua saya. Dia kirim alamat rumahnya AA. Nah, dan kata Mama waktu itu karena dia kaget, dia penasaran, dia langsung lihat ke plafon yang kayak ventilasi itu. Dia lihat tuh di atas plafon itu tuh, yang ruangan gelap itu, banyak kayak sesajen gitu sama keris untuk ritual pesugihan gitu. Nah, di situ Maman kabarin semua teman-teman, kabarin orang tua saya, dan semuanya datang ke rumahnya. Maman bercerita ke saya kenapa dia tidak meminta bantuan dulu dari keluarganya A yang memang ada di lokasi ya. Karena memang Maman ini merasa ini ada kejanggalan di keluarganya, karena memang dia sudah melihat ke atas plafon itu banyak sajian untuk ritual pesugihan gitu, dan mungkin Maman menilai keluarganya atau melakukan ritual pesugihan. Nah, setelah datang orang tua saya, datang semua teman-teman juga, keluarganya AA tuh tidak menerima banyak orang datang terus memfitnah keluarganya AA tuh melakukan pesugihan. Karena memang Maman mengabari orang tua saya seperti itu, keluarganya AA tuh melakukan ritual pesugihan. Keluarganya AA tidak terus dia mengelak, tidak melakukan ritual itu, tidak melakukan ritual pesugihan. Tapi semua teman-teman saya, semua orang tua saya juga kekeh juga, karena memang Maman mengabarinya seperti itu. Akhirnya keluarganya AA mempersilahkan cek saja semua ruangan kalau tidak percaya. Nah, ketika dicek dan ditunjukkan sama Maman, karena Maman tahu, ditunjukkan bahwa di atas plafon itu yang dijadikan area tempat untuk, dan pas dicek benar saja ada sajen, ada keris, ya pokoknya yang berbau gitulah, berbau pesugihan gitu. Nah, Mas Yuda, jadi kata Maman tuh waktu teman-teman saya datang, terus orang tua saya datang tuh mungkin mengundang kegaduhan. Akhirnya warga-warga setempat yang ada di area lingkungan rumahnya itu pada keluar, ingin tahu ada apa yang terjadi. Nah, kata Maman ada beberapa warga yang memang menceritakan kepada orang tua saya bahwa memang setiap ada tamu yang datang ke rumah ini, yang datang ke rumahnya terus menginap, itu tidak lama orang yang menginap itu meninggal. Jaraknya memang jauh antara korban
satu ke korban dua jaraknya jauh berbulan-bulan, tapi setelah ada yang menginap gitu, pulang dari situ meninggal. Nah, semakin yakin bahwa keluarganya itu memang melakukan Itu yang menjadi alasan, ya. menjadi alasan tuduhan. Jadi ada cerita dari Maman bahwa melihat ritual, lihat. Terus ada cerita dari warga sekitar juga yang memang seperti itu keadaannya. Itu mungkin pengalaman saya di tahun 2000. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan Mas Riki yang mungkin teman-teman atau sobat ada apa gerangan yang mendengarkan kisah ini yang mungkin penasaran juga. Ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama, waktu setelah kejadian Mas Riki sadar itu, Mas Riki sempat lagi menghubungi enggak? Masih berhubungan enggak dengan teman Mas Riki AA itu? Komunikasi, ya. Komunikasi di situ saya udah enggak karena saya merasa sakit hati karena dia sudah mau menumbalkan Teman sendiri gitu ya, teman sendiri. Dan tadinya kan saya mau minta tolong, tapi dia memanfaatkan keadaan untuk menumbalkan saya, ya, kasarnya menumbalkan saya. Mas Riki, mungkin pertanyaan kedua nih, setelah kejadian itu apakah keluarga memang masih tinggal di sana atau mungkin Mas Riki tahu? Nah, saya tidak tahu sekarang keluarganya AA itu masih tinggal di sana atau enggak, karena memang kita udah putus kontak, kita udah nggak ada hubungan apalagi, nggak ada komunikasi seperti apa lagi, karena memang saya sudah sakit hati. Oh, dengan tingkah, ya, dengan perilaku lah, kelakuan teman sendiri lah, menumbalkan teman sendiri gitu. Nah, memang ngeri sih apa yang ceritakan Mas Riki ini. Nah, ini jujur Mas Riki ya, sebelum kita menceritakan kejadian ini, beberapa hari yang lalu, sekitar 3 hari yang lalu, kita kan sempat briefing, sempat ngobrol. Apakah sempat nanya saya, Mas Riki apakah bersedia untuk menceritakan ini? Waktu itu kan Mas Riki sempat ngomong bersedia. Nah, sepulang saya ngobrol waktu itu, ini jujur, saya di perjalanan ini aman, pulang. Nah, ketika saya sampai rumah, saya sempat udah cuci muka. Setelah cuci muka, saya kan masuk ke kamar. Kamar saya ini lokasinya ada di lantai 2 juga. Nah, di lantai 2, ketika saya masuk kamar, kebetulan waktu itu kan dari siang saya keluar rumah, belum sempat menyalakan lampu di kamar saya. Ketika saya masuk kamar, itu saya lihat sosok yang tadi Mas Riki ceritakan, hitam, berbulu gitu. Dan yang bikin saya takut itu matanya merah, terlihat gigi taring gitu. Itu yang saya bikin takut. Hingga akhirnya saya ini waktu itu turun kembali, meminta bantuan, bukan minta bantuan lah, ngobrol langsung ke keluarga saya, minta diantar gitu ke kamar gitu. Takutnya ada apa-apa. Pas saya balik lagi bersama kakak saya ke kamar, sosok itu udah nggak ada. Nah, itu saya sendiri sempat ragu untuk menceritakan kisah Mas Riki ini sebenarnya. Ya, memang waktu kenapa saya tidak mau menceritakan sudah beberapa tahun. Ya, karena itu yang saya takut. Ya. Nah, kejadian yang Mas Yuda alami, saya pun mengalami sebetulnya. Waktu itu ketika saya share cerita ini ke Mas Yuda, saya tuh mimpi kejadian itu terulang kembali. Oh, kejadian Mas Riki itu? Iya, kejadian itu terulang kembali. Nah, keesokan harinya saya ragu-ragu, apakah ini akan saya ceritakan atau tidak. Tapi mungkin dengan niat saya di sini ingin membagi pengalaman saya, bahwa tidak ada kesuksesan yang instan lah, ya, seperti itu. Karena kalau saya terus pendam cerita ini, mungkin
ini cuma jadi pengalaman saya. Kalau saya ceritakan kan Mas Yuda juga tahu mungkin dari alur cerita yang saya ceritakan. Nah Mas Riki, mungkin Mas Riki bisa ada pesan untuk pendengar atau ya penonton di rumah, apa yang pernah dialami oleh Mas Riki ini, mungkin ada pesan dan kesan lah. Mungkin saya berpesan kepada teman-teman yang masih melakukan atau mau melakukan ritual pesugihan. Saya harap pikir ulang atau hentikan, karena tidak ada kebahagiaan yang instan, tidak ada kesuksesan yang instan. Jangan hanya karena kita ingin sukses dengan cara cepat, kita merugikan orang lain, kita merugikan lingkungan sekitar kita. Karena orang-orang di sekitar kita tidak bersalah, tapi kita membuat dia menjadi menderita. Jangan hanya untuk kesuksesan sesaat lah ya, kebahagiaan sesaat, kita mengorbankan banyak orang. Nah, betul sekali. Karena kalau ingin sukses, ya kuncinya itu berdoa, usaha, itu aja ya, doa dan usaha. Nah, untuk teman-teman yang lagi bepergian, lagi menginap di satu tempat, saya pesan untuk terus berdoa, terus dekatkan diri sama Allah, sholawat, apa yang kalian bisa, karena mungkin itu yang menyelamatkan saya pada waktu itu. Karena ketika saya merasa saya ada di ruangan yang gelap, di ruangan yang sepi, saya cuma bisa baca istighfar, cuma baca Allah, saya banyakin. Nah, terima kasih Mas Riki untuk cerita yang pernah Mas Riki alami, lalu pesan dan kesan untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang mendengarkan segmen tamu malam Jumat ini. Ini jujur, di segmen ini adalah segmen yang menurut saya sendiri ragu waktu itu untuk menceritakannya, karena ketika pulang waktu itu ke rumah melihat sosok seperti itu, saya pun ragu, bahkan tadi Mas Riki juga sempat ragu. Tapi jujur dari dalam hati saya, mudah-mudahan dengan kita bisa bercerita ini ada pesan yang bisa atau hikmah yang bisa diambil oleh sobat STMJ yang sedang mendengarkan kisah ini. Nah, terima kasih Mas Riki untuk cerita yang bisa diceritakan ke teman-teman. Semoga kisah ini bisa diambil hikmahnya oleh sobat Ada Apa Gerangan dan sobat Osram dimanapun berada. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk channel Ada Apa Gerangan dan channel Osram agar channel kami semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Riki untuk ceritanya kali ini. Oh iya, sekedar info, hal mistis yang Mas Yuda alami setelah mendengarkan cerita ini, ternyata saya juga mengalaminya begitu selesai mendengarkan cerita dari Mas Riki ini. Tapi semoga teman-teman di rumah tidak mengalami hal serupa setelah menyimak episode kali ini. Beberapa kali saya harus tag vokal ulang karena di belakang suara saya ada suara seperti orang yang mengeram. Dan tentunya maaf teman-teman, beberapa kali memang seperti ini sih. Terima kasih untuk semua yang telah mendengarkan. Sebelum kita akhiri episode kali ini, mari sekali lagi kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar terhindar dari gangguan setelah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baiklah, saya Tama harus pamit dulu. Kita jumpa lagi pada episode selanjutnya. Oh iya, jangan lupa subscribe channel Ada Apa Gerangan dan seram ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.